Halo, oke, kita langsung aja ya. Kita mau dalami materi yang Anda berikan nih, khususnya bab 89 soal udara panas. Atau istilah kerennya strategic misrepresentation. Betul. Pernah nggak sih Anda mikir, kenapa ya proposal atau janji yang kayaknya terlalu bagus buat jadi kenyataan, malah seringnya itu yang menang? Nah, itu dia. Misi kita sekarang ini mau bongkar itu. Kenapa bisa begitu dan gimana biar kita lebih waspada? Siap ya? Siap. Jadi intinya itu ya, ada gap, ada kesenjangan gitu antara yang kelihatan di permukaan, proposal yang kinclong, sama realitas di belakangnya. Apalagi kalau proyeknya gede-gede gitu kan. Nah, yang menarik ini tuh bukan sekedar bohong biasa aja, tapi ini strategi. Strategi. Iya, strategi yang seringkali malah berhasil loh. Profesor Ben Flyfrejerk itu sampai bilang ini Darwinisme terbalik. Darwinisme terbalik. Maksudnya gimana tuh? Jadi, bukan yang paling kuat atau paling realistis yang bertahan, tapi justru yang paling pinter, paling lihai meniupkan udara panas itu. Wah, menarik banget itu. Jadi bukan soal kualitas asli ya, tapi lebih ke kemasannya gitu. Bisa dibilang seringnya begitu. Strategic misrepresentation. Ini ya secara teknis, itu praktek sadar buat melebih-lebihkan. Melebih-lebihkan apa nih? Ya manfaatnya, prospeknya, bagus-bagusnya dilebihin. Sambil di saat yang sama, biaya atau risikonya dikecilin atau malah disembunyiin. Oh, oke. Tujuannya ya cuma satu, biar proposalnya kelihatan paling top, paling menarik dibanding yang lain. Oke, definisinya cukup jelas ya. Tapi yang bikin saya penasaran nih, kenapa kok strategi yang ya kesannya agak gimana gitu, kurang jujur, malah sering berhasil? Apa sih pendorongnya? Nah, ini dia kuncinya. Pendorong utamanya itu sistem insentifnya sendiri. Sistem insentif. Iya. Seringkali pihak yang menilai atau yang ambil keputusan itu lebih gampang terpengaruh sama proposal yang paling wah, paling optimistis. Bukannya paling akurat. Bukan yang paling realistis atau akurat. Jadi ya, kayak kata Flyvberg tadi, yang menang tender itu belum tentu tim yang rencananya paling bagus, tapi tim yang paling jago jualan mimpi. Jago retorika ya. Betul. Paradoksnya kan di situ. Proposal yang paling berani janji, yang paling muluk, meskipun mungkin paling jauh dari kenyataan, malah punya kans menang lebih gede. Jadi makin nekat janjinya, makin mungkin kepilih. Waduh. Nah, biasanya praktek kayak gini paling subur di mana sih? Tepat sekali. Ini subur banget di proyek-proyek raksasa, mega proyek gitu. Oh ya, kenapa tuh? Ada beberapa kondisi idealnya. Pertama, kalau akuntabilitasnya itu tersebar atau nggak jelas. Maksudnya? Contohnya, pejabat pemerintah yang setujuin proyek A, mungkin pas proyeknya mulai bermasalah bertahun-tahun kemudian, dia udah pensiun atau pindah. Jadi susah dimintai tanggung jawab kan? Ah, iya. Terus? Kedua, kalau yang terlibat itu banyak banget pihak. Jadi gampang deh saling lempar tanggung jawab kalau ada apa-apa. Saling tunjuk ya? Iya. Dan ketiga, kalau jangka waktu proyeknya itu panjang banget. Jadi pengawasannya gampang kendor seiring waktu. Makin besar, makin lama, makin gampang deh udara panas ini main. Tapi, apa ini selalu artinya ada niat jahat gitu? Atau penipuan besar? Kan tadi di materi ada analogi soal orang dandan atau sewa mobil bagus buat kencan. Itu kan yang nggak 100% jujur objektif, tapi kayaknya biasa aja. Betul, nggak selalu hitam putih emang. Kadang skalanya kecil, dampaknya juga minim. Ya bisa dianggap bagian dari seni menjual lah ya. Oke. Tapi strategic misrepresentation ini jadi bahaya banget kalau udah menyangkut hal-hal vital. Krusial gitu. Contohnya, misalnya keputusan soal kesehatan Anda, atau rekrut orang buat posisi kunci banget di perusahaan, atau pas Anda mau investasi besar. Nah di situ, kalau kita ngandelin udara panas, akibatnya bisa fatal, gagal total. Oke. Ini poin penting banget. Terus gimana caranya kita, ya sebagai individu atau mungkin organisasi, melindungi diri dari jebakan janji-janji muluk kayak gini? Apa kuncinya? Kunci utamanya, ini juga disaranin di sumber Anda, geser fokusnya. Jangan cuma lihat janji manis masa depan, tapi lihat bukti kinerja masa lalu. Rekan jejak ya berarti? Persis, lihat rekam jejaknya secara konkret. Pihak ini punya sejarah nepatin janji nggak? Hasilnya sesuai target nggak? Itu indikator yang jauh lebih kuat dibanding presentasi secanggih apapun. Oke. Jadi rekam jejak, filter pertama. Ada lagi nggak? Ada. Kalau buat proyek, ini penting banget.
Pakai data dari proyek-proyek serupa yang sudah selesai. Jadikan patokan realistis. Patokan realistis? Maksudnya gimana? Istilahnya itu base rate atau tingkat dasar. Bandingan aja biaya, waktu, sama manfaat yang dijanjikan di proposal baru itu sama rata-rata historis proyek sejenis. Oh, oke. Kalau ada proposal yang angkanya kok jauh banget lebih optimistis dari rata-rata ini, nah alarm Anda harus bunyi kencang. Waspada. Sip. Waspada sama yang terlalu optimistis. Selain itu apa lagi? Mungkin dari sisi analisisnya? Tentu, jangan ragu buat istilahnya nguliti proposal yang kedengerannya terlalu bagus itu. Minta analisis kritis. Dari siapa? Kalau perlu dari pihak ketiga yang independen. Misalnya minta akuntan forensik buat periksa asumsi-asumsi angka di baliknya. Cek, ini beneran realistis atau ada skenario terlalu indah yang disembunyiin. Dan dari sisi pengamanan kontraknya sendiri, ada tips? Ini juga krusial. Masukkan klausul penalti yang jelas yang mengikat di kontrak. Penalti untuk apa? Iya, untuk setiap keterlambatan atau pembengkakan biaya yang nggak wajar. Terus, pastikan juga ada jaminan finansial yang kuat. Misalnya pakai rekening escrow. Rekening escrow. Iya, semacam rekening penampung gitu. Jadi dana baru cair kalau syarat-syarat kontrak terpenuhi. Biar ada konsekuensi nyata kalau janji tinggal janji. Intinya sih, Anda harus pintar misahin antara kemasan sama isi sebenarnya. Jadi kesimpulannya, si udara panas ini sering menang bukan karena emang lebih bagus ya, tapi lebih karena sistem insentif kita seringnya malah lebih menghargai presentasi yang meyakinkan. Betul sekali. Bukan substansi yang mungkin lebih datar tapi jujur. Persis. Dan ini kan jadi pertanyaan penting ya, tentang gimana seharusnya kita bikin keputusan besar yang penuh resiko. Baik buat diri sendiri maupun ya secara kolektif. Udah cukup kritis belum kita sama kemasan? Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan. Pas Anda nilai sebuah rencana, janji, atau bahkan orang, seberapa sering sih Anda tergoda sama kilau udara panas itu? Janji manisnya, presentasi kerennya. Dibandingkan sama bukti nyata dari rekam jejak atau data yang ada. Coba deh pikirin, gimana Anda bisa menerapkan filter realitas ini lebih baik lagi dalam keputusan-keputusan penting Anda ke depan?